Tergiur dengan pesugihan, kemudian yang katanya nggak ada tumbal atau korban nyawanya, yang katanya nih si penguasa alam gaib itu baik, nggak ada kontrak ikatan, persyaratan, tapi ternyata itu semua hanya perangkap tipu daya setan, yang pada akhirnya Bu Ija dan Pak Carto harus kehilangan anak semata wayangnya, yang dimana anaknya itu meninggal karena sebagai tumbal pesugihan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Assalamualaikum, apa kabar kalian semua, lur teman-teman? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Lur teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata, kisah gaib, yang dimana ini adalah cerita tentang pesugihan. Yang dimana pesugihan ini adalah pesugihan yang dengan cara yang selalu merenovasi rumahnya, rumah si pelakunya. Nah, cerita ini datang dari narasumber yang dimana narasumber ini adalah pelaku pesugihan itu sendiri. Beliau mengakui itu dan mau ceritanya untuk dibagikan, tapi dengan catatan tolong namanya disamarkan semuanya, nama tokohnya. Nah, jadi itu memang permintaan dari beliau yang dimana sudah bersedia untuk dibagikan kisahnya dengan tujuan untuk sebagai pelajaran agar kita semuanya itu tidak terjerumus atau melakukan hal yang sama, yaitu melakukan pesugihan. Nah, kalian gimana? Pasti penasaran dong dengan ceritanya. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Narasumber kita ini sebut saja namanya Bu Ijah. Dengan suaminya sebut saja namanya Pak Carto. Nah, mereka berdua ini mempunyai anak semata wayang. Anaknya itu perempuan, saat itu usianya itu ya sekitar kelas 1 SMP. Namanya itu Dila. Melakukan suatu pesugihan, banyak yang nggak nyangka kalau si pelakunya ini bakalan dapat duit, dapat harta, dapat kekayaan dengan begitu cepat dan juga sangat mudah tentunya. Ibaratnya kekayaan tuh jatuh dari langit dengan gitu aja. Padahal nggak semua pesugihan itu sifatnya kayak gitu. Jadi kekayaan itu bisa diperoleh, bisa didapetin itu dengan berbagai macam cara. Demikian, begitupun juga dengan yang namanya pesugihan kandang bubrah yang pernah dianut dan dipelajari bahkan dilakoni oleh Bu Ija dan suaminya Pak Carto. Jadi medianya, media usaha itu ya bagai macam cara banyak. Jadi ada yang lewat dagang, bisnis, usaha, atau tiba-tiba mendapatkan pesanan dalam jumlah yang sangat besar secara mendadak dan tiba-tiba sehingga mendapatkan keuntungan yang besar, gede banget. Nah, itu contoh media usahanya seperti itu. Jadi awalnya gini lur teman-teman. Ibu Ijah itu mendengar informasi atau kabar tentang pesugihan. Yang dimana pesugihan itu pasti selalu meminta dan membutuhkan yang namanya tumbal nyawa. Nah, tumbal nyawanya itu siapa? Ya bisa dari diri sendiri, keluarga, anak, orang tua, saudara, bahkan teman-teman kita, sahabat kita. Pokoknya siapa aja yang dikehendaki sama si iblisnya itu. Dan karena kepercayaan yang seperti itu nih dari Ibu Ijah yang mendengar informasinya, dan Ibu Ijah ini akhirnya dia nggak pernah berani-berani untuk mencoba praktek pesugihan awalnya. Nah, tapi itu berbalik pada saat dimana keadaan Bu Ijah yang suatu saat sedang dililit masalah keuangan. Dan saat itu ketika Bu Ijah dan suaminya ini Pak Carto sedang mengalami kesusahan dalam ekonomi, itu nggak saudara, nggak tetangga, nggak kerabat, nggak siapapun, itu nggak ada yang bisa menolong dan nggak ada yang bisa ngasih pinjaman uang. Nah, dari situ bermula nih Bu Ija sama Pak Carto akhirnya punya terbesit dalam pikirannya, dia nekat mereka berdua untuk melakukan pesugihan kandang bubrah. Nah, ini mohon maaf lur teman-teman, ini bukan maksudnya menjatuhkan sebuah daerah atau wilayah, enggak, tapi ini menurut cerita yang memang benar-benar dilakoni sama si Bu Ijah narasumber kita. Nah, jadi mereka berdua nih, Bu Ijah sama suaminya Pak Carto itu datang ke sebuah wilayah yang dimana wilayah ini namanya Desa Mutian, Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, yang dimana di tempat tersebut nih bisa mendatangkan rezeki dengan cepat, dengan instan, tanpa harus bersusah payah bekerja keras. Dan Ibu Ija sama suaminya Pak Carto itu mendatangi tempat itu lur. Kenapa mereka datang ke situ? Walaupun padahal barusan dijelaskan bahwa mereka, terutama Bu Ijah nih, yang sempat takut melakukan pesugihan karena dengan konsekuensinya itu tadi tumbal nyawa.
Nah, tapi di sini Bu Ija sama Pak Carto itu kenapa mereka bisa datang ke situ ya, satu karena masalah ekonomi jelas. Yang keduanya di sini alasan mereka karena pesugihan yang akan mereka lakukan itu tidak memerlukan tumbal nyawa. Katanya seperti itu, makanya mereka tergiur buat datang ke tempat tersebut. Nah, jadi ini teman-teman, konon katanya kalau pengen mendapatkan kekayaan tersebut, nah Ibu Ija sama suaminya Pak Carto itu cukup menggelar sesaji di tempat itu dan mengikuti persyaratan atau yang menjadi syarat ritualnya, yaitu perilaku yang nanti bakalan dikasih tahu sama si juru kunci tempat itu. Jadi harus ngapain aja dan melakukan apa. Jadi mereka ngikut aja. Nah, jadi Bu Ijah itu masih ingat betul nih tentang peristiwanya, prosesnya, perjalanannya seperti apa. Dan bahkan karena sampai saat ini Bu Ijah itu masih melakukan atau masih melakoni pesugihan itu karena tidak bisa terlepas dari ikatan perjanjian. Jadi pada saat suatu malam ketika itu lagi hujan gerimis lur teman-teman, Ibu Ijah sama suaminya itu datang ke lokasi pesugihan kandang bubrah tersebut yang berada di daerah Klaten yang barusan tadi saya sebutkan. Nah, yang dimana mereka berangkat dari tempat tinggal asal mereka. Nah, mereka ini dari mana? Mereka itu dari Kendal atau lebih tepatnya itu dari Weleri yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang atau Kota Semarang. Dan sebelum Bu Ijah sama suaminya ini mendatangi tempat keramat itu, Bu Ijah sama suaminya ini diwajibkan dan diharuskan banget untuk menemui sang juru kunci terlebih dahulu di rumahnya, yang dimana rumahnya itu ya lokasinya sama di tempat keramat itu, di desa yang sama. Dan tempat keramat itu biasa orang menyebutnya sebagai punden. Nah, mereka ini kan nggak tahu nih rumahnya juru kunci yang mana dan namanya siapa. Intinya mereka nekat datang ke Klaten, ke alamat yang memang sudah mereka cari informasinya. Ketika di situ mereka nanya-nanya kan, akhirnya singkatnya ketemulah tuh dengan rumahnya sang juru kunci. Nah, mereka datang ke rumahnya, mereka bertamu dengan sikap yang baik, kemudian pun disambut dengan hangat oleh sang juru kunci. Dipersilahkan masuk, duduk, dan dijamu selayaknya tamu pada umumnya. Nah, jadi gini, untuk sowan ke tempat tersebut, nih kata si juru kunci, maka itu harus ada sesaji yang dipersembahkan dan mereka harus memenuhi syarat itu. Jadi sesaji itu sebenarnya nggak terlalu ribet sih, karena hanya ya sesaji biasa. Ini menurut kata Bu Ijah, jadi hanya sebatas kayak beberapa kembang gitu loh, walaupun nggak 7 rupa tapi ya minimal kembang telon lah. Terus kemenyan, dupa, terus katanya tuh telur, nggak tahu telurnya itu telur ayam kampung atau apalah seperti itu, pokoknya telur. Tapi ya mungkin sih telur ayam kampung. Dan pada saat itu kan Bu Ijah sama Pak Carto ini nggak tahu, belum tahu maksudnya, belum tahu ini telurnya telur apa maksudnya. Apa telur bebek kayak atau ayam kayak atau apa, wong si juru kunci ini bilangnya cuma telur. Awalnya seperti itu karena mereka nggak tahu. Dan setelah mereka tahu ternyata telurnya itu ya telur ayam kampung. Dan telurnya itu telur yang apa ya namanya, telur perawan gitu loh. Jadi telur yang memang bener-bener keluar pertama kali dari ayam yang masih darah atau bibit yang belum sama sekali pernah bertelur. Nah, ketika pertama kali bertelur dan itu yang pertama kali keluar dan ukurannya itu beda sama telur-telur yang lain. Nah, ini biasanya nih telur-telur kayak gini, tapi jangan dipraktekin ya, jangan dilakukan. Itu biasanya dilakukan oleh para orang-orang yang gemar mencari nomor togel. Itu biasanya seperti itu, pakai telur perawan itu tadi, yang ayam yang belum pernah bertelur dan ketika pertama kali bertelur itu telur pertama yang keluar. Nah, itu biasanya dijadikan media untuk meminta nomor togel. Nah, tapi ini jangan dipraktekkan lur teman-teman. Nah, kita balik lagi nih ke Bu Ijah sama Pak Carto. Nah, di sini Bu Ijah sama Pak Carto nggak bingung sebenarnya kalau cuma mencari kembang, kemenyan, dan juga dupa. Telur, kalau telurnya biasa mereka juga nggak susah. Mungkin bisa ke pasar atau ke warung-warung atau bahkan mungkin ke warga sekitar dan ikut membeli telurnya. Nah, tapi yang bikin susah itu kan itu tadi, telur yang baru pertama keluar dan ayam yang baru pertama kali bertelur. Nah, mereka sempat bingung tuh nyari itu. Nah, tapi ketika mereka ini lagi kebingungan, susah mencari telur yang seperti itu, nyarinya di mana, ternyata kata juru kunci seperti ini. Kalian gak usah bingung, gak usah khawatir, gak usah susah-susah buat nyari telur seperti itu, karena saya tahu kalian pasti bingung dan kalian gak akan dapet itu telur. Lah terus gimana, Mbah? Gampang. Karena apa? Ternyata sang juru kunci itu sudah menyiapkan dan menyediakan semuanya
keperluan perlengkapan orang-orang yang akan berziarah atau melakukan ritual di punden tersebut. Yang tentunya ritual ini adalah ritual pesugihan. Nah, kata sang juru kunci, semuanya udah siap, kalian tinggal mengganti biayanya saja. Kata juru kunci seperti itu. Ya, seneng dong akhirnya si Ibu Ijah sama Pak Carto. Jadi mereka itu ngerasa, wah ini bener nih Pak, jangan-jangan memang ini udah rezeki kita, udah jalannya kita. Jadi kita itu selalu dipermudah. Dari yang kita tidak tahu juru kuncinya siapa, kita cari akhirnya ketemu, terus ternyata semua persyaratan juga udah disiapkan sama si juru kunci. Mereka seneng dong girang, mereka berdua nih pasangan suami istri, Ibu Ijah dan juga Pak Carto. Dan di tengah rintik gerimis yang udah mulai reda nih, udah mau berhenti ceritanya nih hujannya, gerimisnya. Karena dia dari perjalanan dari Wuleri ke Klaten itu memang diguyur hujan gerimis terus. Bahkan sampai di Klaten pun sama seperti itu. Ketika gerimisnya udah mulai berhenti nih, mereka bertiga pun akhirnya menuju ke punden tersebut atau tempat keramat itu. Yang dimana punden atau tempat keramat ini adalah tempat yang sangat diyakini bagi sebagian orang yang punya keyakinan untuk melakukan pesugihan. Itu bahwa tempat keramat yang bisa untuk mendatangkan dan bahkan melancarkan rezeki. Itu bagi orang-orang yang percaya. Nah, jadi rumahnya si juru kunci menuju ke punden itu nggak terlalu jauh banget sebenarnya lur. Sekitar ya antara 200 sampai 300 meteran aja sebenarnya. Karena masih di satu kampung, satu desa. Dan untuk sampai ke lokasi itu mereka harus melewati jalanan ya sawah, perkebunan ya karena namanya di desa kan. Dan warga desa setempat ya memang udah tahu kalau tempat itu memang sering banget dijadikan sebagai tempat keramat untuk orang mencari kekayaan atau pesugihan. Dan itu juga termasuk apa ya menjadi cagar budaya sih sebenarnya. Jadi ya memang dilestarikan tapi disalahgunakan oleh oknum-oknum atau orang-orang yang itu tadi dibutakan hatinya, yang dikuasai sama nafsu ingin kaya. Seperti si Bu Ijah sama Pak Carto ini. Nah, jadi waktu itu malam nih, sekitar jam 9 malam. Tapi di lokasi itu benar-benar sangat sepi. Karena di desanya ini pun juga ya lumayan sepi. Karena yang namanya pedesaan dan juga habis hujan gerimis ya pasti sepi lah ya. Ditambah lagi itu di tempat keramat, di punden yang jalanannya tuh lewat sawah perkebunan ya udah pasti sepi. Rasanya tuh ya udah kayak tengah malam banget gitu loh saking sepinya. Dan sampailah mereka di punden keramat tersebut dan di situ ada yang namanya pohon yang gede banget tuh di situ besar. Dan di bawah pohon besar itu terdapat sebuah makam lur teman-teman. Dan si juru kunci ini mengantarkan mereka dan mengarahkan mereka untuk memberikan sesajen di makam tersebut atau di punden itu di bawah pohon besar itu. Dan setelah semuanya siap, kemudian si juru kunci ini pun membakar kemenyan dan juga dupa. Dan setelah kembangnya itu ditabur, terus telur ayam kampung itu tadi diletakkan di kayak apa ya namanya tuh, cobek atau apalah ya yang kecil itulah yang terbuat dari tanah liat. Nah, udah di situ diletakkan dan si juru kunci ini membaca merapalkan doa-doa yang dengan menggunakan bahasa Jawa, tapi di situ kata Bu Ijah sama Pak Carto mantra-mantranya itu nggak terlalu terdengar begitu jelas. Yang intinya itu mantranya dengan menggunakan bahasa Jawa. Dan bahasa Jawanya itu ya Jawa dulu, Jawa kuno atau Jawa kental gitu. Dan ketika si juru kunci ini akan melakukan ritualnya, mulai membaca mantranya di sini, Bu Ijah sama suaminya itu disuruh sama juru kunci nggak usah ikut membaca dan jangan mengucapkan sepatah kata apapun. Kalian cuma diem aja dan misalkan kalian punya keinginan, kalian sebutkan di dalam hati aja. Nggak usah sampai diucapkan, biar aku yang membaca mantranya. Dan aku yang melakukan ritualnya. Kalian ikutin aja, kalian nurut. Begitu kata sang juru kunci. Dan mereka berdua pun menuruti sesuai dengan arahan dari sang juru kunci ini. Nah, ketika sedang dilakukan ritual tersebut dan mungkin hampir selesai waktu itu kata Bu Ijah. Nah, mereka itu dikagetkan dengan sesuatu yang dimana itu seperti apa ya, benda jatuh gitu. Brak! Jatuhnya sih ya kayak apa ya. Kalau kata Bu Ijah tuh kayak mangga jatuh tapi gede gitu loh suaranya. Dan bunyinya itu ya krosak ngedebuk kayak gitu lur teman-teman. Dan itu membuat Bu Ijah sama Pak Carto ini kaget. Tapi enggak dengan si juru kunci. Nah, Bu Ijah sama suaminya Pak Carto itu enggak tahu ada pohon apa di atas mereka. Yang setahu mereka itu ya pohon gede dan itu enggak berbuah. Nah, terus apa itu yang jatuh? Buah apa? Mereka juga bingung, enggak tahu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa biarin aja. Mungkin itu bagian dari ritual yang harus memang benar-benar dilakukan, dijalankan. Dan setelah benda tersebut jatuh nih, juru kunci kemudian bangun dan berjalan menuju ke arah di mana benda itu jatuh.
Sedangkan Bu Ijah sama Pak Carto mereka hanya berdiam diri di tempat semula, di tempat di mana mereka ini duduk. Kenapa? Karena nggak ada perintah dari juru kunci untuk mengikuti. Nah, setelah sang juru kunci itu tadi habis dari lokasi tempat di mana ada benda yang jatuh atau buah yang jatuh, kemudian juru kunci ini menghampiri mereka berdua. Dan di situ juru kunci ngomong. Nah, juru kunci ini ngomongnya apa? Ngomong kayak gini, bahwa saat itu ternyata apa yang menjadi hajatnya Bu Ijah dan Pak Carto, yang menjadi keinginannya, itu ternyata udah didengar dan udah dikabulkan oleh penguasa gaib di tempat itu, di tempat keramat, di punden tersebut. Terus setelah si juru kunci ini ngomong, juru kunci itu memberikan kayak sesuatu gitu kepada mereka berdua. Ada 2 buah dan ternyata memang. Dan kalian tahu lur apa itu? Ternyata yang diberikan sama sang juru kunci itu adalah 2 buah mengkudu. Lah ya bingung dong Bu Ijah sama Pak Carto ini buat apa buah mengkudu. Nah ternyata juru kunci itu memerintahkan agar mereka berdua memakan buah tersebut sampai habis nggak bersisa. Nah kata Bu Ijah sama Pak Carto, ini dimakan sekarang Mbah? Iya dimakan sekarang. Mentah-mentah Mbah? Iya mentah-mentah, harus habis, kata si juru kunci. Nah Bu Ijah sama sang suami di tengah malam yang gelap itu, mereka berdua ini saling pandang, saling tatap, seolah-olah tidak ada rasa kepercayaan, yang dimana mereka disuruh makan buah mengkudu buat apa? Mereka itu di situ mau nyari kekayaan biar rezekinya tuh lancar, tapi ini justru malah disuruh makan buah mengkudu. Yang udah jelas-jelas kalian tahu sendiri, buah mengkudu ketika dimakan mentah-mentah tanpa ada bumbu dan yang lain-lain, ya rasanya gimana? Baunya aja udah apa ya? Langu, kalau orang Jawa bilang itu langu. Langu tuh bau yang ya pokoknya nggak enak lah, baunya nggak sedap. Ya meskipun begitu sempat ada keraguan, akhirnya Bu Ijah sama suaminya nih Pak Carto, ya mereka terpaksa akhirnya mau nggak mau harus memakan buah mengkudu itu sampai habis kalau ingin apa ya, semua yang jadi kemauannya, keinginannya itu tercapai, terkabulkan. Dan karena bau buah mengkudu itu yang sangat menyengat, bau langu itu, aor yang nggak enak banget, itu sehingga membuat Ibu Ijah itu hampir muntah karena nggak tahan sama baunya. Dan bijinya yang banyak kecil-kecil itu pun ya ikut ditelan, ikut masuk ke dalam perutnya. Ya karena memang disuruhnya tuh harus habis tanpa sisa. Dan malam itu mereka bertiga nih, Bu Ijah, suami dan juga sang juru kunci, akhirnya selesai melakukan ritual dengan semua persyaratan. Dan pada malam itu Bu Ijah sendiri nggak tahu udah jam berapa. Maksudnya selesai ritualnya itu tepatnya di jam berapanya Bu Ijah juga nggak tahu, karena kan di tengah ya sebut saja hutan lah ya, dan malam-malam juga gelap, dan mereka juga ya nggak kepikiran buat bawa jam tangan, handphone atau apapun itu, yang enggak, karena memang mereka akan fokus melakukan ritual. Nah kemudian setelah selesai di situ juga di akhir sebutlah perpisahan ya, pertemuan antara si juru kunci bersama mereka berdua dalam proses ritual, maksudnya ketika ritual selesai, sang juru kunci ini berpesan mewanti-wanti kepada mereka berdua. Jadi ada beberapa hal yang dikatakan oleh sang juru kunci. Nah, antara lain seperti ini, Lur. Jadi kata juru kunci gini, kalau nanti di antara kalian udah hidup enak, semuanya udah kelakon, udah kejadian, udah terkabul, kalian jangan sampai lupa setiap tahunnya, tepat persis pada tanggal sekarang, sama seperti hari ini, kalian harus rutin datang setiap tahun dan memberikan sesaji di punden ini. Jangan sampai kalian melewatkan atau melalaikan itu. Dan pesan terakhir yang sangat membuat si Bu Ijah sama Pak Carto ini heran. Pesan terakhirnya seperti ini. Bu Ijah sama suaminya Pak Carto itu sangat dilarang untuk sering-sering membersihkan rumah dan bahkan untuk membersihkan diri sendiri. Ya seperti kayak ya merawat rumah dan juga ya kayak mandi semacam itu nggak boleh sering-sering. Sebenarnya boleh, tapi ya maksimal itu ya seminggu sekali aja mandinya. Itu pun sebenarnya nggak dianjurkan. Jadi boleh mandi ya ketika malam Jumat Kliwon aja. Jadi sebulan sekali tuh kalian bayangin tuh. Nggak boleh bersihin rumah, nggak boleh mandi, nggak boleh bersih-bersih badan. Udah kayak apa tuh baunya tuh orang. Oke banyak duit kaya, tapi kotor jorok ngapain? Nah kan seperti itu lur teman-teman. Dan itu harus dilakukan oleh mereka berdua. Nggak boleh enggak. Dan selain itu sebagai persyaratan, katanya bisa ngebuat pergi datangnya rejeki. Mereka juga diminta buat sering-sering merenovasi rumah mereka. Walaupun nih rumah mereka itu tidak dalam keadaan rusak. Itu tapi tetap harus sering-sering direnovasi. Saat itu ketika diberikan wejangan seperti itu sama sang juru kunci, jadi ya yang Ibu Ijah sama suaminya tahu, ya mereka ini nurut aja.
Mereka nurut dengan semua apa yang dikatakan sama sang juru kunci. Dan ternyata bahwa mereka berdua ini sudah resmi, udah deal, udah fix, udah sah sebagai penganut pesugihan kandang bubrah. Dan singkat ceritanya, semua keinginan mereka pun akhirnya terkabul, tercapai, dan terwujudkan. Jadi dari usaha toko yang Bu Ija sama suaminya ini dirikan, mereka kelola, mereka kembangkan, hingga akhirnya ya menjadi berkembang dengan mudah dan cepat. Tokonya tuh awalnya kecil, tapi seiring berjalannya waktu, cepet tapi prosesnya itu semakin gede berkembang, dan akhirnya maju tuh tokonya dan menjadi sukses. Rame, cabangnya banyak di mana-mana. Dan semua pesan yang disampaikan sama si juru kunci itu nggak ada satupun yang mereka ini pernah melanggarnya. Maksudnya Bu Ija sama Pak Carto itu nggak pernah melanggar. Selalu mereka lakukan, setiap tahunnya mereka datang ke sana ngasih sesajen. Nah, untuk merenovasi rumahnya itu yang sering-sering, ya mereka nggak bingung, nggak susah. Nggak maksudnya harus cari duit kemana, ya enggak, karena usahanya itu udah sukses banget. Dan dengan harta uang yang mereka miliki, mereka tuh ya kecil lah, gampang. Apalagi cuma merenovasi rumah, buat beli rumah, buat bikin rumah tuh dari nol yang gede sekalian pun, itu mereka bisa. Apalagi cuma sekedar ngerenovasi. Enteng buat mereka saat itu ketika mereka udah mendapatkan kejayaannya. Tapi ya itu tadi lur teman-teman, karena itu adalah bagian dari syarat pesugihan yang dia lakukan, Bu Ija sama Pak Carto. Jadi walaupun sering banget tuh merenovasi rumah, tapi mereka ini ya nggak boleh membersihkan badannya, nggak boleh sering-sering maksudnya. Terus rumahnya walaupun sering direnovasi, tapi nggak boleh dibersihin, ya percuma. Jadi ya kelihatannya tuh nggak asri gitu loh, walaupun rumahnya gede bagus, tapi ya ngapain rumah kok kumuh kayak gitu. Nah pandangan orang kan pasti otomatis ya kayak gitu. Nah, akibat karena jarang membersihkan rumah, nah mereka berdua ini kan punya anak tuh tadi kelas 1 SMP kan namanya Dila. Nah, yang namanya cewek, apalagi udah SMP, itu kan pasti ya apa ya nggak betah juga mungkin kan. Rumahnya tuh selalu berantakan, kotor, kumuh, bau gitu loh. Dan orang tuanya juga jarang mandi. Nah, mungkin bebah dengan itu, riwah lah ya. Nah, akhirnya dengan inisiatif si Dila sebagai seorang anak perempuan, ya dia kadang juga ya apa ya nyuci piring, terus kadang nyapu halaman, pokoknya nyapu ngepel gitu. Nah tapi itu semua kadang-kadang, bukan kadang-kadang malah, ketika si Dila itu setiap kali melakukan itu, membersihkan rumah, itu dia selalu dicegah dan dilarang sama ibu kalau nggak bapaknya. Katanya ya alasannya masuk akal, udah biarin nak, kamu ini capek, kamu ini habis sekolah, kamu makan aja, udah tidur sana istirahat. Nanti biar urusan rumah biar ibu, kalau nggak bapak yang ngebersihin, yang ngerawatin, yang ngurusin. Ya Dilah pun ya akhirnya apa ya, dia tuh kayak yang ya udahlah, wong ibu sama bapaknya ini yang memerintahkan, yang nyuruh. Tapi ya sebenarnya dia nggak betah juga dengan kondisi rumah yang begitu kumuh dan kotor. Nah kalau buat ini soal pakaian nih, buat si Ibu Ija sama Pak Carto, yaitu tadi dibilang mereka berdua ini udah punya banyak banget uang. Jadi kalau urusan pakaian, tapi mereka itu nggak pernah memperhatikan. Padahal nih lur teman-teman, mau pakaian baju yang merek apa, berapapun harganya, mereka itu bisa dan sanggup buat beli. Tapi ya itu bagian dari syarat, nggak boleh. Nah, satu dua orang dan nggak sedikit sebenarnya dari tetangga warga sekitar, itu mereka juga ngerasa heran, aneh aja gitu. Maksudnya melihat perilaku si Bu Ija sama Pak Carto. Nah, kenapa herannya? Ya itu perilaku hidup yang jorok, yang nggak sehat. Itu yang nggak sedikit yang ngomong kayak gitu, tapi yang nggak sedikit juga yang memaklumi bahwa kalau Bu Ija sama Pak Carto ini mungkin sibuk mengurus tokonya yang begitu banyak cabangnya dan semuanya itu besar, sehingga ya mungkin nggak kepikiran buat kayak ngurus rumah, sampai bajunya pakaiannya itu sampai nggak kepikiran karena saking sibuknya. Dan mungkin karena itu semua ya sangat melelahkan, jadi mereka ngapain sih mikirin yang nggak penting. Mungkin seperti itu, ada yang maklum. Dan setelah itu semuanya berhasil, tadi seperti yang saya bilang, itu mereka berdua, Bu Ija sama Pak Carto, itu lantas nggak melupakan, walaupun mereka super sibuk saat itu, tapi mereka nggak pernah lupa dan lalai untuk selalu memberikan sesajen di waktu-waktu tertentu, di setahun sekali itu, di punden yang tadi itu tempat mereka melakukan ritual pesugihan kandang bubrah yang ada di Klaten tersebut. Dan ternyata nggak cuma itu lur, jadi setiap setahun sekali nih ketika mereka datang ke sana memberikan sesajen kepada punden tersebut, punden pesugihan kandang bubrah, jadi Bu Ija sama Pak Carto itu juga melakukan apa ya, kayak menggelar acara kenduri gitu di lokasi tersebut.
yang dimana segala sesuatunya itu memang sudah dipersiapkan, dan untuk menggelar acara kenduri itu memang udah dipasrahkan kepada sang juru kunci. Jadi juru kunci itu yang ngurus semuanya, yang ngatur, nanti mereka tinggal datang ke sana ya seperti biasa mengganti biayanya, dan kemudian ya melakukan ritual mungkin yang menyembah atau memuja dan lain sebagainya. Nah, jadi semuanya tuh sementara itu berjalan dengan normal-normal aja sih, nggak ada yang aneh. Nah, jadi selama mereka melakukan pesugihan itu tadi, kandang bubrah, itu nggak ada suatu kejadian yang aneh, yang janggal, yang ganjil, itu nggak ada. Semuanya normal. Cuma itu aja satu, rumah yang sering direnovasi tapi kumuh, jorok, dan juga penampilan mereka berdua. Hanya itu yang apa ya, yang sedikit aneh maksudnya. Selain itu nggak ada, normal semuanya. Dan sampai suatu saat, nah ini baru nih titik balik terendah di apa ya, hati dan pikiran mereka berdua. Pada suatu saat ketika itu, anak sematawayangnya mereka yaitu Dila harus mengalami sebuah kecelakaan ketika dia pulang sekolah, tertenggor sepeda motor, terserempet hingga jatuh, kepalanya membentur trotoar dan kemudian gegar otak dan mengalami pendarahan di bagian kepala, sehingga nyawanya tidak terselamatkan alias tewas, mati. Karena kejadian itu, Bu Ija sama Pak Carto itu menjadi sangat-sangat terpukul. Ya gimana enggak, anak semata wayangnya yang mereka sayangi, mereka kasihi, mereka cintai. Yang dimana mungkin mereka melakukan pesugihan itu ya tujuannya untuk membahagiakan si Dila itu, anaknya. Tapi anaknya harus mati, tewas, tertabrak motor. Ya jadi gini loh, walaupun mereka berdua ini udah punya segalanya nih, hartanya banyak, uangnya melimpah, bisnisnya, usahanya itu besar di mana-mana, cabangnya banyak, rumahnya bagus. Tapi ya apa gunanya kalau anak semata wayangnya itu udah nggak ada, pada kenyataannya tewas. Dan dengan harta yang begitu melimpah, kekayaan yang begitu banyak, rumah yang bagus, usaha bisnis yang besar, tapi ya itu semua buat apa? Percuma, nggak ada gunanya karena anaknya udah nggak ada. Yang dimana itu semua mereka raih, mereka usahakan itu ya untuk membahagiakan Dila, anak semata wayangnya. Ya memang sih, maksudnya kalau urusan anak ya bisa bikin lagi, cuman ya itu harus melewati proses lagi dong. Nah tapi ya itu tadi, percuma. Mereka sangat terpukul dan kayak apa ya, kehilangan banget. Mereka ini sampai terpuruk malah dalam kondisi kesedihan itu. Walaupun tetap ritualnya tetap jalan, makanya kekayaannya itu nggak habis-habis sampai sekarang masih ada. Dan saat itu juga sebenarnya mereka ini tersadar mulai sedikit nih. Karena apa? Tersadar tentang hal apa? Tersadar bahwa selama ini mereka itu sudah melalaikan dan melupakan Tuhan mereka. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah memberikan kehidupan yang sangat-sangat baik. Ya gimana nggak baik coba? Nafas mereka setiap hari nggak bayar. Mereka berpijak di bumi itu nggak dimintai tarif. Coba kalau seperti itu. Ya gimana nggak baik coba kehidupan yang seperti itu. Nah tinggal kita bagaimana cara untuk menyikapi kondisi dan keadaan kita. Karena semuanya itu nggak mungkin. Tuhan Allah itu memberikan sebuah ujian, cobaan di luar batas kemampuan dari hambanya. Nggak mungkin. Dan saya yakin itu. Dan jadi nih setelah si Bu Ija sama Pak Carto kehilangan anak tunggal mereka, hidup mereka tuh kayak bener-bener kosong, hampa, nggak ada artinya. Ibu Ija sama Pak Carto itu tahu pasti. Jadi nggak tahu pastinya tuh gini loh. Apakah anak semata wayangnya yaitu Dila ketika dia meninggal, apakah ada kaitannya, ada sebabnya dengan pesugihan kandang bubrah yang mereka lakukan? Atau memang meninggalnya itu karena sudah takdir yang digariskan. Jadi saat itu memang harus si Dila itu meninggal dengan cara tertabrak motor itu, takdirnya. Nah itu sampai sekarang mereka belum tahu pasti. Walaupun pernah nih mereka berdua tuh datang menemui sang juru kunci dan menanyakan hal itu, perihal kematian anaknya si Dila. Nah tapi jawaban dari sang juru kunci itu nggak memuaskan, karena jawabannya gini lur teman-teman. Jawaban dari sang juru kunci, ya pesugihan kandang bubrah, penguasa alam gaib di tempat itu sebenarnya nggak jahat. Jadi kekayaan yang diberikan itu nggak ada kerjasama sebenarnya. Katanya seperti itu, padahal itu kan udah nggak logis. Ya nggak logisnya gimana? Masa iya diberi kekayaan tapi nggak ada kerjasama? Lah terus ngapain melakukan ritual, memberikan sesaji yang rutin harus dilakukan setiap tahunnya, dan menggelar acara kenduri kalau itu bukan sebuah kesepakatan, perjanjian, ikatan, kontrak dengan makhluk gaib? Nggak mungkin lah, itu udah nggak logis. Dari segi itu aja udah
kita udah tahu, nggak usah dijelasin, diterangin sampai mendetail pun, kita, saya, kalian semua udah tahu lur pasti. Untuk apa semua ritual itu kalau tidak ada perjanjian? Itu jawaban dari sang dukun, katanya seperti itu, karena nggak jahat, nggak ada kontrak, nggak ada ikatan katanya. Nah, karena nggak puas dengan jawaban sang juru kunci, akhirnya si Bu Ija sama Pak Carto ini ya nyari informasi ke orang pinter, ke kiai, tapi tidak mengaku bahwa mereka pelaku pesugihan. Jadi hanya ingin bertanya aja gitu loh. Terus nyari kabar ya mungkin di berita, di televisi atau internet lah ya, mungkin. Nah, setelah dapat informasi itu, ternyata yang dia dapatkan nih Bu Ija sama Pak Carto itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dibuat pernyataan oleh si sang juru kunci. Katanya si penunggu alam gaib itu baik, ternyata enggak. Jadi gini loh, di antara berapa banyak pendapat dari orang-orang itu yang mereka mencari informasi nih, mereka berdua, itu rata-rata dari mereka mengatakan, atau informasi yang mereka dapat, itu seperti ini. Bahwa yang namanya kerjasama dengan makhluk gaib itu tidak gratis. Karena semua pasti ada konsekuensinya, ada yang harus dibayar dan bayarannya itu sangat mahal. Karena semua praktek pesugihan yang meminta kekayaan dengan mendadak dengan cepat itu pasti ada penumbalan, yang dimana penumbalan itu adalah tumbal nyawa. Nah, di situ Bu Ija ingat lagi dengan dulu ketika Bu Ija ini akan melakukan praktek pesugihan tapi dia takut karena tahu informasi bahwa pesugihan itu ada tumbalnya. Dan di situ Bu Ija akhirnya tersadar, ternyata terbukti ketakutannya dulu terbukti sekarang. Ya walaupun masih wallahu a'lam, itu masih menjadi misteri apakah anaknya memang matinya karena takdir harus meninggal atau memang ada kaitannya dengan pesugihan yang dilakukan oleh Bu Ija sama Pak Carto. Jadi gini, menurut informasi yang Bu Ija sama Pak Carto dapat itu, meskipun di awal itu perjanjiannya nggak ada tumbal nyawa, maksudnya di sini nyawa manusia, kayak entah itu dirinya sendiri, anak, suami atau istri, orang tua, keluarga, teman, sahabat dan lain sebagainya, itu nggak ada walaupun pada awalnya seperti itu. Tapi itu hanya tipuan dari si setan, dari jin, dari makhluk gaib yang mereka puja itu. Ya karena itu karakter sifatnya jin, makhluk seperti itu nggak ada yang jujur. Sebaik-baiknya jin itu seburuk-buruknya manusia. Jadi ya tukang tipu jin itu, penipu paling unggul nomor 1 di dunia yaitu jin. Jadi apa yang dikatakan itu pasti dusta, pasti nggak ada yang benar semua yang dikatakan oleh bangsa jin, termasuk yang namanya pesugihan yang dipuja itu ya dari golongan jin itu sendiri. Ya pasti nipu. Karena apa? Agar kita tertarik masuk ke dalam jebakannya. Ketika kita udah masuk dalam perangkap, baru deh di situ ini loh konsekuensinya. Ya mungkin bisa aja tuh anaknya Bu Ija sama Pak Carto memang meninggalnya karena dijadikan tumbal wadalnya itu. Nah, untuk Bu Ija sama Pak Carto sendiri gimana nasibnya? Ya mereka udah terikat kontrak, nggak bisa lepas. Nggak bisa. Pesugihan itu, kalaupun bisa nanti terlepas ya ketika si pelakunya ini mungkin mati. Ya untuk sampai saat ini memang belum ada kejadian yang sampai entah itu orang terdekatnya, kerabat, teman atau siapapun itu yang meninggal lagi, belum ada memang. Tapi ya nggak tahu nanti di kemudian hari entah kapan itu. Nah itu yang menjadi momok sampai sekarang di dalam pikiran hatinya si Bu Ija sama Pak Carto. Mereka itu punya ketakutan seperti itu dan mereka sangat-sangat menyesali semua perbuatannya. Mereka pengen tobat tapi ya gimana? Tobat secara batin ya. Tapi secara praktek mereka masih tetap melakukan praktek itu tadi, pesugihan kandang bubrah, karena masih rutin datang ke sana dan memberikan sesaji, mengadakan acara kenduri. Itu menurut pengakuan narasumber kita Bu Ija dan juga Pak Carto suaminya. Nah terus kenapa Bu Ija itu menceritakan kisahnya? Ya karena gini loh, Bu Ija itu punya pikiran bahwa nanti ketika, karena dia kan pelaku pesugihan dan nggak tahu nanti kapan waktunya, kalau udah datang mungkin bahkan dirinya sama suaminya itu yang menjadi korbannya sendiri. Nah jadi makanya dibagi apa ya, biar si pendengar atau penonton, saya, kalian semua itu bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Bu Ija ini. Jadi jangan sampai tergiur, terjerumus ke dalam perangkap setan yang seperti itu. Karena ketika kita udah terperangkap, kita terjebak di situ, kita nggak bisa keluar lur teman-teman. Dan kita susah buat, ya bukan susah, nggak bisa, malah nggak bisa buat terlepas dari itu. Dan itu ada harga yang harus dibayar dengan mahal, nggak cuma nyawa, tapi nasib kita nanti kelak di sana. Kita dipertanggungjawabkan dengan apa yang sudah kita lakukan.
kuatkah kita, mampukah kita? Nah seperti itu. Dan ini pelajaran, contohnya itu dikasih tahu langsung dari si pelakunya sendiri. Tuh kalian bayangin, kalau mungkin kita dengar cerita dari, gua kata ini, dengar cerita dari ini. Tapi ini memang benar-benar langsung dari si narasumber yang melakukan itu sendiri. Dan beliau mengingatkan, beliau juga bersedih dengan orang-orang yang udah nekat yang ngelakuin hal yang sama seperti beliau. Yaitu kita kembalikan lagi sama Allah ya, maksudnya itu urusannya Allah. Dan semoga Bu Ijah ya sama Pak Carto ya tobat sih tobat secara batin seperti saya bilang tadi, tapi secara praktek memang nggak bisa lepas. Tapi yaitu wallahu a'lam juga sih ya, saya juga nggak bisa nggak bisa berkomentar apapun. Intinya saya hanya menyampaikan kisahnya berdasarkan yang diceritakan sama Bu Ijah, nggak ngelebihin, nggak nambahin, dan nggak ngurangin, poinnya sama seperti itu. Nah semoga dari cerita ini kita semua mudah-mudahan bisa mengambil contoh pelajaran dan juga manfaatnya, hikmahnya. Dan saya mohon maaf juga kalau misalkan ada tutur kata saya yang salah, yang kurang bisa dipahami, terlalu bertele-tele, berbelit-belit. Dan saya juga mohon maaf apabila tadi saya menyebutkan nama daerahnya itu nggak ada maksud sama sekali untuk menjatuhkan, merendahkan, atau menyinggung, nggak ada sama sekali. Karena memang ini benar-benar informasi dari narasumber itu sendiri. Nah jadi saya sekali lagi mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak suka dan tersinggung, tapi itu bukan maksud saya di sini seperti itu. Mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Nah jadi apabila ada yang bisa diambil contoh pelajaran itu ya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya kalian ambil yang positifnya aja lur teman-teman. Yang negatif kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Nah kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian saya doain semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Oh ya, dan buat kalian nih lur, ini dong bantu support nih di platform digital nih. Jadi di channel ini Misbah M itu ada juga TikToknya dan juga snack videonya. Kalian bisa follow di situ, bisa ya komen-komen atau ya saling silaturahim lah di situ. Dan support channel ini agar semakin berkembang dengan cara tekan like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka dengan video sama ceritanya, kalau nggak suka ya nggak apa-apa, nggak ditonton juga nggak apa-apa. Intinya di sini saya niatnya hanya untuk menghibur dan menemani waktu luang, waktu senggang kalian semua. Nah baiklah lur, teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai, dengerin ceritanya sampai selesai. Saya pamit. Saya undur diri, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.